Sobat CFCD, kembali lagi di podcast Best Corner yang diinisiasikan oleh Corporate Forum for CSR Development. Episode kali ini kita akan membahas tentang makan bergizi gratis. Sudah hadir bersama kita Profesor Hardin Syah sebagai akademisi dan pemerhati CSR sekaligus Sekjen CFCD. Jadi 1 tahun terakhir ini saya dengar ada program unggulannya Pak Presiden Prabowo Subianto, yaitu program makan bergizi gratis. Menurut Prof, pendapat Prof sendiri tentang program MBG ini bagaimana, Pak? Ya, MBG makan bergizi gratis, ya memang ini salah satu program unggulan Pak Prabowo Presiden RI sekarang. Tujuannya sih kalau saya baca, saya lihat perpresnya bagus ya, karena memenuhi kebutuhan gizi dari penerima manfaat. Siapa itu penerima manfaatnya? Ada anak sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekolah-sekolah keagamaan juga kan ya. Baik itu yang berbasis agama Islam maupun sekolah-sekolah berbasis agama lainnya, dan juga pada 3B, pada ibu hamil, ibu balita, dan anak balita itu sendiri. Jadi menurut saya kalau memang ini diberikan pada kelompok needy people, orang-orang memang membutuhkan dan mereka ini memang pada tahap di mana pertumbuhan yang pesat di dalam, dunia anak dan remajanya, dan juga tadi ibu hamil punya janin juga memerlukan pertumbuhan pesat, memerlukan gizi yang lebih dari biasanya. Begitu juga ibu menyusui dan anak balita. Ide dasarnya bagus ya. Tapi kenapa kita dengar ada kritikan, ada kehebohan? Ya menurut saya wajar saja ya, karena kelihatannya program ini terlalu cepat sekali. Bayangkan kalau nggak salah sekarang baru 1 tahun berapa bulan udah 26.000 dapur se-Indonesia, dan ini menurut saya terbesar di dunia, tercepat di dunia. Membangun dalam waktu mungkin hanya 14 atau 16 bulan, bayangkan 26.000 dibagi 16 berapa tuh? Waduh, 1.000 sekian dapur sehari. Jadi prinsipnya menurut saya bagus. Saya sebagai pakar gizi, juga di Sekjen CFCD, ini prinsipnya bagus. Tinggal bagaimana mengelola bahwa itu betul sesuai dengan rencana, satu. Yang kedua, bagaimana tidak berisiko pada kegemukan. Nah, artinya apa? Artinya buat sekolah-sekolah yang udah banyak anak-anak gemuk, itu harusnya diberikan edukasi gizi, bukan MBG lagi. Artinya tuh orang tuanya bisa jadi mampu menyediakan makanan untuk mereka. Begitu jadi tadi ibu hamil, ibu menyusui, kalau dia udah gemuk, sehat begitu, tidak harus jadi penerima, berikan kepada yang prioritas sehingga anggaran bisa bisa dihemat. Tujuan utamanya luar biasa. Betul, betul. Jadi kalau misalkan tujuan utamanya luar biasa, jadi menurut Prof, bagaimana MBG dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, tentunya mekanismenya kesejahteraan salah satunya kalau kita bicara kesejahteraan finansial ya, kan ada kesejahteraan itu non finansial. Nah, kalau kesejahteraan finansial tentunya melalui tumbuhnya berbagai peluang kerja, peluang usaha di masyarakat. Kalau satu dapur MBG sedangkan mempekerjakan ada 40 orang, berarti 26.000 dikali 40 orang, satu dapur, itu udah 1, berapa, 2 juta kesempatan kerja ya. Coba hitung sendiri aja kalau kalau salah ya. Itu artinya udah kesempatan kerja. Apa yang diolah? Bayangkan satu dapur saja kalau hari itu menunya telur, dia mensuplai 3.000 penerima manfaat, 3.000 telur. Hmm. Kalau 15 butir telur itu 1 kilo, 200 kilo telur itu. Baru satu dapur, 26.000 telur. Hari berikutnya dia lauknya ayam, nasi udah jelas ada ya. Ya. Ayam, 1 kilo dipotong 8 misalnya, atau dipotong 12. 75 gram satu. Untuk tiap penerima manfaat dapat 75, 80 gram. Berapa ekor ayam? Kalau tadi 3.000 dibagi dengan potong 12, ya, itu sudah hampir berapa, 200 kilo lagi kan.
Ayam itu 1 dapur kali 26.000. Kalau sayurnya 50 gram, 50 gram dikali 26.000 dapur, tapi per dapurnya itu 3.000 orang gitu. Ini kan tentu harus dibeli oleh dapur melalui sistem mekanismenya. Konon di panduannya itu kan pada UMKM, kepada koperasi. Koperasi dapat dari mana? Pasti dari produsen sekitarnya. Koperasi kebagian kan? Nggak mungkin dia jual beli nggak ada untung dong. Koperasi beli dari mana? Dari pedagang. Pasti pedagang dapat untung. Pedagang beli dari mana? Dari petani, dari peternak, dari nelayan. Ya. Artinya pasar ini semakin tercipta semakin besar, pasti produsen ini tertarik memproduksi karena ada untungnya. Kalau nggak pada berteriak dong sekarang pada petani, pada dia mau petani sekarang. Ya kalau nggak ada untungnya. Artinya apa? Itu kesejahteraan finansial sudah jelas. Kesejahteraan non finansial yaitu kebahagiaan dari 40 pekerja karena tadi yang nggak kerja itu dapat kerja. Setiap SPPG ada 3 sarjana, 1 koki. Ya. Itu apa dia nggak bahagia? Konon saya dengar 5 jutaan 1 bulannya. Guru-guru sekarang diberi makan. Selain 3B sama anak, guru, penjaga sekolah, tenaga kependidikan dapat. Itu kesejahteraan non finansial. Dia terima, dia di gratis makan, dia merasa lebih terpenuhi kebutuhan gizinya, lebih bugar. Ya. Tapi lagi-lagi tadi, kalau keamanan pangannya terjaga, kalau kegendutannya tidak terjadi. Tapi kalau seringkali 3K. MBG ini kalau tidak dikelola dengan baik ada terjadi 3K. Apa aja Prof satunya? Nah, keamanan itu terganggu, keamanan pangan, keracunan. Ya, kasarnya keracunan, tapi istilah halusnya ketidakamanan pangan. Yang kedua Prof? Kedua kegendutan, kegemukan. Yang Ya, ketiga? korupsi. Kalau tata kelolanya nggak baik. Tapi ya kalau tata kelolanya baik tentu tidak akan ada korupsi, tidak ada akan yang gendut. Ya, karena yang gendut nanti dia makan sayur sama lauknya, dia kembalikan barangkali nasinya, atau dia cukup dibilang sama guru, bilang ke MBG atau orang tuanya yang proaktif. Anak saya cukup diedukasi saja, makannya udah cukup di rumah misalnya. Kan itu penghematan juga. Jadi menurut saya kalau kegemukan pada orang dewasa 40% di Indonesia, pada anak-anak ini ada yang 10% di sekolah, di SMP lebih meningkat lagi, di SMA bisa jadi udah 20% ya. Jadi rata-rata 15% aja. Itu berarti apa artinya? 1/6 nggak perlu diberi makan sesungguhnya. Yang perlu diberi apa? Edukasi supaya dia cara makannya benar yang udah tersedia di rumah lengkap bergizi, seimbang di rumah tadi. Oh, oke Prof. Jadi tadi beragam aktivitas yang diuraikan sama Prof itu bisa meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Menurut Prof sendiri gimana sih MBG bisa meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat? Ya, dengan tadi sasaran tadi pemanfaat anak sekolah, 3B tadi, bumil, busui, anak balita, bahkan tadi guru dan lansia diberi, tadinya mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan zat gizi mikro namanya vitamin mineral itu ya. Umumnya kan orang bisa memenuhi energi, karbohidrat, makanan pokok, lauk pauknya sedikit kurang, ya makan buah jarang, makan sayur jarang, makan lauk juga jarang. Nah sekarang bisa terpenuhi itu namanya artinya tahan pangan, terpenuhi kebutuhan pangan hariannya. Satu, dalam konteks individu. Dalam konteks masyarakat, karena tadi ini daya tarik buat petani, daya tarik buat peternak, daya tarik buat nelayan, dalam memproduksi makanan pangan, jadi pangan tadi jadi tersedia. Jadi aman dalam arti kesediaan, aman dalam arti konsumsi, selagi tidak ada tadi gangguan keamanan atau istilah lainnya keracunan. Oke. Pertanyaan terakhir Tapi harus diukur sebenarnya. Betul nggak setelah sekian lama anak-anak tadi yang kurus sekarang udah normal berat badannya? Betul nggak anak-anak tadi yang gemuk sekarang berat badannya normal? Betul nggak tinggi badannya sekarang sudah bertambah 1 tahun ini berapa sentimeter? Nah itu harus terukur. Oke, oke. Pertanyaan terakhir Prof. Hmm. Saran Prof, kalau semisalkan ada korporat yang ingin berpartisipasi dalam mensukseskan program MBG ini,
Menurut Prof baiknya seperti apa? Saya pertama berkoordinasilah dengan Badan Gizi Nasional, bisa juga dengan, koordinator-koordinator wilayah di tingkat, provinsi, kabupaten, pengawasnya juga ada. Dan kalau uang tentang makanan itu pemerintah udah menjamin ya, kecuali kalau krisis ini berlanjut parah ya. Kalau enggak kan pemerintah udah menjamin ya, 10.000 satu hari, satu orang. Nah yang belum ada tuh sekarang satu, edukasinya. Jadi korporat bisa berperan bekerja sama, kalau korporat nggak punya tenaga edukator gizi, bisa bekerja sama sama perguruan tinggi, sama LSM yang punya kompetensi tentang itu. Merahkan mahasiswa KKN ya, Mhm. royoan ke berbagai sekolah selama 2 bulan misalnya gitu ya. Nah itu menurut saya sangat sekali, penting sekali sehingga sasaran tadi penerima manfaat dapat makanan, tapi dia juga dalam jangka panjang, dia punya literasi pengetahuan dan menerapkan pengetahuannya untuk berperilaku lebih baik lagi. Once upon a time kita nggak tahu negara ini akan terus berlangsung MBG ini apa tidak, dia bisa punya kemandirian dalam memilih makanan, bisa kemandirian di dalam mengkonsumsi cara makan yang baik, cara makan yang aman. Itu dari sisi edukasi. Bisa juga dari sisi beberapa infrastruktur. Banyak SD-SD yang nggak punya sumur, banyak SD-SD yang sulit akses air, banyak sekolah ya toiletnya masih bau misalnya gitu ya. Mhm. Nah, itu kan bisa bagaimana peran dana CSR dari perusahaan, corporate, bagaimana supaya ada air. Apakah itu sumur bor, apa dialirkan dari gunung, gitu ya, dari sumberannya, kemudian tempat cuci tangannya, supaya lebih sempurna penyelenggaraan tadi, karena air tadi kunci loh untuk keamanan pangannya, untuk kebersihannya di sekolah. Begitu juga di berbagai posyandu kalau makan bersama dengan ibu hamil, ibu menyusui tadi. Kemudian bisa juga, sampai sekarang kan belum ada baseline data nih, evaluasi. Evaluasi program MBG-nya itu? Oh iya, apakah berat badannya tadi darinya kurang gizi sudah jadi normal, yang tadinya gendut jadi normal, kan belum ada sampai sekarang. Nah, ini kan bisa juga karena keterbatasan pemerintah, korporat siap barangkali, oh ada di Kalimantan, dia ngambil di kabupaten mana, ngambil di provinsi mana. Kemudian yang ketiga, ya pelatihan-pelatihan untuk memperkuat edukasi tadi kan bisa jadi pelatihan guru di bidang gizi, ada training of trainer, TOT, atau barangkali tenaga lain LSM yang dilatih untuk nanti dia keliling ke sekolah-sekolah, atau dari tadi perguruan tinggi, mahasiswa, dosen dan sebagainya tadi. Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan karena meskipun dana katanya sekian triliun, tapi kan baru untuk makanan dan penyelenggaraan makanan itu sendiri, belum sampai ke edukasi, belum tadi evaluasinya. Oke, jadi corporate itu bisa masuk lewat edukasi. Bisa kalau punya komitmen, Oh. niat untuk itu. Oke, selain edukasi tadi ada juga infrastruktur sama pelatihan-pelatihannya. Terima kasih Prof. Hadin atas pencerahannya mengenai MBG dan CSR. Terima kasih juga kepada Sobat CFCG yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.